Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama kitab Al-Jannah wan Nar minal kitab was sunnah al-mutahharah oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'id bin Ali ibn Wahab rahimahullahu taala. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan tentang pasal yang kedua berkaitan tentang apakah surga dan neraka itu sudah ada. Dan kesimpulan dari pembahasan kita bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka bagi orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pada pembahasan di halaman 101, Al-Mabhas Ats-Tsani, pembahasan yang kedua, yaitu Makanul Jannati wan Nar, berkaitan tentang di mana tempat surga dan neraka. Penulis menyebutkan yang pertama Makanul Jannah, tentang tempat dari surga. Maka memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap sesuatu itu ada perbedaan. Baik itu perbedaan antara surga itu sendiri dan juga neraka itu sendiri. Dan di sini berkaitan tentang tempat dari surga dan tempat dari neraka. Dan sangat jauh tentu perbedaan antara surga dan neraka. Tempatnya sangat jauh berbeda. Yang mana tentu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang dengan surga setelah semua pengorbanan yang dia korbankan,
semua tenaga, waktu, harta, benda yang dia curahkan, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan yang terbaik, menghargai dengan penghargaan yang terbaik berupa surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada yang sia-sia dari pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seseorang. Sedikit apapun dia, maka dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia, keadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menyia-nyiakan dari pengorbanan seorang hamba, meskipun itu adalah suatu yang sedikit. Termasuk juga berkaitan tentang kedudukan surga dan neraka itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka yang beriman, bertakwa, akan disebutkan di sini di mana tempatnya. Dan untuk mereka yang durhaka dan bermaksiat juga akan disebutkan dalam pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Penulis mengatakan makanul jannah, tempat surga. Yaqulullah subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab al-abrar, orang-orang yang baik itu, catatan amalan orang yang baik itu berada di illiyin. Tahukah engkau apa itu illiyun? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-jannah, surga, wakil illiyun, dikatakan juga illiyun. Di mana dia? Fis sama'is sabi'ah, tahtal arsy. Bahwasanya illiyun itu berada di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, tahtal arsy, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti surga itu ataupun illiyun itu dia berada di tempat yang sangat tinggi, di atas langit yang ketujuh, di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa zahiru anna illiyin ma'khuzun minal ulu. Yang tampak dari arti makna illiyin itu diambil dari kata al-ulu, yang berarti tinggi. Jadi illiyin atau illiyun itu dari kata al-ulu, yang berarti tinggi. Wa kullama 'ala syai'u wartafa' aduma wattasa'. Dan setiap kali sesuatu itu dia meninggi, semakin meninggi dan menjulang, maka dia semakin besar dan semakin luas. Walihadza qala Allah subhanahu mu'azziman amrahu wa mufakhiman sya'nahu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
pengagungan Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini, tentang Illiyun, membanggakan tentang perkaranya, yaitu firman Allah, "Wa ma adraka ma Illiyun." Tahukah engkau apa itu Illiyun? Bentuk dari pertanyaan tetapi dia adalah bentuk pengagungan. Betapa hebatnya dia dari Illiyun tersebut, betapa tingginya dia dari Illiyun tersebut. Wa qala rahimahullah ta'ala fi tafsir qoulihi ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsir beliau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit tempat rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan. Beliau menafsirkan kata rizqukum yakni al-matar. Arti dari rizqukum di sini adalah al-matar, yaitu hujan. Yang berarti dan di langitlah tempat hujan itu, atau dia turun dari langit. Wa ma tu'adun ya'nil jannah. Adapun kata wa ma tu'adun, dan apa yang kalian dijanjikan, berarti surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tentang bahwasanya rizki kalian dan apa yang kalian dijanjikan itu, rizki bermakna hujan, dan apa yang dijanjikan itu surga, berarti dia di langit, sebagaimana hujan yang dia turun dari langit, ya. Maka demikian juga apa yang kalian dijanjikan itu, ya, maka dia di langit juga. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan di langit, ya, tempat rezeki kalian dan apa yang dijanjikan, menunjukkan bahwasanya apa yang dijanjikan berupa surga itu, ya, adalah di langit. Dari apa yang kita sebutkan, yang penulis sebutkan, bahwasanya surga, ya, berada berarti di tempat yang sangat tinggi, di atas langit yang ke-7, ya, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya makanun nar, tempat neraka. Di mana letak tempat dari neraka tersebut? Yaqulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum." Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang buruk itu berada di sijjin. Tahukah engkau apa itu sijjin? Kitabun marqum, yaitu kitab yang tertulis. Disebutkan waqad dzakara al-Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir wal Imam Al-Baghawi wal Imam Ibnu Rajab, asaron, ya, tubayyin, ya, telah mereka sebutkan, ya, para ulama yang kita sebutkan tadi menyebutkan tentang asaron, asar-asar, ya, riwayat-riwayat, tubayyinu wa tudzakiru anna sijjina tahtal ardis sabi'ah, bahwasanya sijjin itu berada di bumi yang paling bawah dari 7 lapis bumi. Kita tahu sebagaimana langit itu dia berlapis-lapis, dan surga itu berada di langit yang ke-7. Maka demikian juga neraka, ketika bumi itu dia berlapis-lapis dan berlapis 7 juga sebagaimana langit, maka neraka itu berada di bawah bumi yang ke-7. Berarti sangat jauh, ya, perbedaan antara tempat surga dan neraka, sangat jauh. Surga berada di langit yang ke-7, sedangkan neraka berada di bumi yang ke-7, paling bawah.
Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghargaan bagi orang-orang yang berkorban, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dengan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang sangat tinggi. Dan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana, maka dia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, yang mana neraka itu terletak di bumi yang paling bawah dari bumi yang ketujuh, atau lapis bumi yang ketujuh. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ini yang disebutkan oleh penulis ya, rahimahullah taala, berkaitan tentang tempat surga dan neraka. Berikutnya penulis ya mengatakan al-faslul awal, na'imu ahlil jannah. Pembahasan berkaitan tentang nikmat-nikmat bagi penduduk surga. Apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang masuk ke dalam surga dan menjadi penduduk surga. Penulis mengatakan al-mabhasul awal an-na'imun nafsi. Pembahasan pertama berkaitan tentang nikmat an-nafsi, yaitu jiwa. Jadi nikmat jiwa. Maksudnya ketika seorang itu dimasukkan ke dalam surga, ataupun dalam pembahasan tentang neraka tentunya, jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan kenikmatan yang sifatnya raga saja, tidak, tetapi juga yang kaitannya dengan jiwa seorang. Jadi orang yang masuk surga itu akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa dan raganya. Berbeda mungkin sebagian orang di dunia, dia mungkin secara raga dia cukup semua kebutuhan yang dia inginkan, yang dia butuhkan, itu semuanya terpenuhi, tetapi jiwanya itu tidak tenang, tidak bahagia. Jadi raganya tercukupi, tetapi jiwanya tidak. Atau sebaliknya, ada orang yang mungkin raganya tidak tercukupi, ya mungkin dia sakit dan sebagainya, tetapi jiwanya itu tenang, bahagia, bersabar dan sebagainya. Bisa terjadi, jadi raganya itu tidak bahagia, tetapi hatinya bahagia. Adapun di surga itu, maka jiwa dan raganya itu bahagia. Kedua bagian ini bahagia, jiwa dan raganya. Maka di sini penulis yang menyebutkan tentang an-naim an-nafsi, kebahagiaan jiwa seorang hamba yang dia masuk ke dalam surga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun, maka mereka mengatakan, menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik wal khair fi yadaik. Labbaik, kami penuhi panggilanmu dan semua kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal raditum,
Apakah kalian itu sudah ridha, sudah puas, sudah bahagia, sudah tentram dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentunya berikan dari berbagai macam kenikmatan di dalam surga? Fayaqulun, ya, maka penduduk surga itu mengatakan, wa ma lana la narda ya Rabb. Mereka mengatakan, mengapa kami tidak ridha wahai Allah, wahai Rabb? Apa yang menyebabkan kami tidak ridha dengan semua yang Engkau berikan? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Padahal Engkau sudah memberikan kepada kami, ya, segala hal yang tidak pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari hamba-hambamu yang lain, dari ciptaanmu yang lain. Tidak ada, kami yang dapatkan semuanya. Kenapa kami tidak ridha? Bahkan kami sangat ridha. Karena apa yang Engkau berikan kepada kami itu tidak pernah Engkau berikan kepada selain kami dari hamba-hamba yang lain. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala u'taikum afdala min dzalik. Maukah aku beri kepada kalian itu suatu yang lebih baik daripada itu? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, wa ayyu syai' afdal min dzalik. Lalu apa yang lebih baik dari semua ini? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhillu 'alaikum ridwani fala asqutu 'alaikum ba'dahu abada. Bahwasanya aku menghalalkan untuk kalian keridhoanku, artinya aku ridho kepada kalian, dan aku tidak akan marah, ya, murka kepada kalian selamanya. Jadi bagaimana kebahagiaan jiwa seorang, ya, kebahagiaan jiwa seorang ketika dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan tidak akan pernah murka kepada mereka. Berarti sangat bahagia sekali mereka. Setelah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari segala bentuk kenikmatan yang ada di surga itu, kemudian mereka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah dimarahi, tidak akan pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya mereka, betapa gembiranya mereka, senangnya mereka. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kebahagiaan yang sangat luar biasa, sangat besar, sangat agung dan mulia. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar dari apa yang mereka dapatkan tersebut. Dan ini adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang jiwa mereka, kebahagiaan dalam jiwa-jiwa mereka. Apa dia? Yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kemurkaan bagi mereka. Kemudian penulis mengatakan al-mabhasus tsani an-na'imul hissi li ahli al-jannah. Kenikmatan al-hissi yaitu yang bentuknya raga, ya, yang dirasakan oleh penduduk surga, ya, yang menikmatinya itu raganya. Yang pertama adalah anharul jannah, berkaitan tentang surga, berkaitan tentang sungai-sungai surga. Jadi itu dirasakan oleh raga seorang yang ada di dalam surga. Itu ada kenikmatan yang mereka dapatkan, yang bisa mereka nikmati, mereka rasakan nikmati, yaitu berkaitan tentang sungai-sungai yang ada di dalam surga. Jadi berbahagia lahir batin. Batinnya tadi sudah disebutkan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan dimurkai. Adapun lahirnya, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka di antaranya adalah anharul jannah, sungai-sungai yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah subhanahu
Masalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Permisalan, perumpamaan dari surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya anhar, ada sungai-sungai. Mimma'in ghairi asin. Yang mana sungai-sungai itu ada sungai yang mengalir padanya air yang ghair asin, yang tidak payau. Ghair asin, tidak payau. Air payau itu ya, kalau air laut bertemu dengan air sungai itu rasanya payau. Maka surga itu dia airnya tidak seperti itu. Wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muhu. Ada juga dalam surga itu sungai-sungai dari susu yang dia tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan bahkan di surga itu ada sungai-sungai dari khamr. Dari khamr yang dia lezat ya, bagi orang yang meminumnya. Jadi ini disiapkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang menjaga diri dari khamr di dunia di antaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia nanti ya, untuk masuk surga yang di situ ada sungai yang airnya adalah khamr. Yang dia lezat bagi orang-orang yang meminumnya, tidak memabukkan seperti di dunia. Dia bersabar meninggalkan hal-hal yang demikian dan Allah gantinya. Kalau di dunia mungkin dia hanya bisa meneguk ya, sebotol, 2 botol ya. Tapi di surga ya, dia bisa meminum dari sungai sepuas-puasnya. Wa anharum min asalin musaffa. Dan juga dari sungai, ada sungai-sungai yang dia dari asal yaitu madu yang disaring bersih, jernih ya, dari sungai madu. Walahum fiha min kulli samarat. Dan bagi mereka segala macam buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim. Dan juga ampunan dari Allah Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar. Sebagaimana orang-orang yang kekal dia di neraka. Wasuku ma'an hamima. Yang mana orang-orang yang kekal di neraka, maka mereka diberikan minum dengan air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Yang mana kemudian air yang mendidih itu memotong-motong dari usus-usus mereka. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang sungai-sungai yang ada di dalam surga itu, maka kenikmatan itu bisa dirasakan oleh raga seorang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang sangat luar biasa tentunya ya. Sudah hati bahagia, jiwa bahagia, raga juga bahagia. Kalau seorang misalnya di dunia ini memiliki ya, sungai saja mungkin yang jernih, yang bersih, maka dia akan berbahagia, senang. Apalagi dia punya sungai misalnya dari susu, maka semua orang akan datang untuk berkunjung ke tempatnya karena saking hebatnya dia ya, punya sungai bukan air isinya tapi susu. Apalagi punya sungai
khamar yang lezat misalnya, atau sungai madu misalnya di rumahnya. Lalu bagaimana kalau dia kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih semua dari sungai-sungai tersebut. Betapa kenikmatan itu sangat tinggi, dengan kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana kebahagiaan, kenikmatan yang mereka rasakan ketika masuk ke dalam surga tersebut. Tafsirul ayat disebutkan tentang tafsir ayat di atas ya. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa, ai sifatuha, yaitu sifatnya. Apa sifatnya? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Yaitu ai ghairu mutaghayyir wala muntin. Tidak berubah dia, tidak busuk dia. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin lazizatun lisyaribin. Lam tudannisha al-arjul wa lam tudannisha al-aidi. Yang mana sungai khamar itu yang lezat ketika diminum oleh peminumnya, itu tidak dikotori oleh al-arjul, yaitu oleh kaki-kaki, dan juga oleh al-aidi, tangan-tangan. Jadi sangat-sangat bersih, sangat-sangat murni. Wa narum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar. Ay man kana fi hadzal na'im kaman huwa khalidun fin nar. Yaitu orang yang dia kekal masuk ke dalam surga itu, maka demikian juga keadaan orang yang dia kekal dalam neraka. Maka sungguh sangat kontras, sangat berbeda keadaan orang yang masuk ke dalam surga dengan kebahagiaan jiwa dan raga, lahir dan batin, dengan kesengsaraan yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan kesengsaraan lahir dan batin, jiwa dan raga. Maka tentu kita tidak ingin untuk terlambat memilih kemana jalan yang akan kita pilih. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan berupa kehidupan untuk bisa memilih jalan kemana jalan yang kita ingin lalui, yang pada akhirnya jalan yang kita lalui itu akan berujung pada surga atau akan berujung pada neraka. Jangan salah pilih untuk memilih pilihan, karena waktu kita untuk memilih sangat singkat, sangat cepat. Tiba-tiba kita sudah tua, tiba-tiba kita sudah mau mati, tiba-tiba kita sudah mati. Maka kesempatan yang ada, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang untuk segera bersiap-siap mengambil jalan menuju surga itu, dia gunakan sebaik-baiknya agar jangan sampai kesempatan itu hilang, karena kesempatan kadang dia tidak kembali dua kali. Berikutnya, setelah penulis menyebutkan tentang nikmat yang dirasakan oleh raga seorang berupa adanya sungai-sungai surga, penulis mengatakan yang kedua dan yang ketiga, al-hurul 'ain wa masakinu ahlil jannah, berkaitan tentang bidadari-bidadari dan juga tempat tinggal penduduk surga. Yaqulullah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada qasiratut tarf, bidadari-bidadari yang mereka menundukkan pandangan, yang mereka tidak pernah disentuh sebelumnya, baik oleh manusia maupun oleh jin. Ini sifat dari
bidadari surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masuk ke dalam surga. Di dalamnya ada bidadari yang menjaga pandangan dan juga tidak pernah disentuh sebelumnya. Maka juga mungkin kita arahkan untuk wanita kaum muslimat agar mereka menyiapkan dirinya menjadi bidadari-bidadari surga yang sebelumnya tentu sudah disiapkan dari dunia untuk dia menjadi bidadari dunia, sehingga seorang wanita muslimah dia menjadi bidadari dunia dan akhirat. Di antara sifat mereka, para bidadari tersebut adalah qasiratut tarf, menjaga pandangan. Wanita muslimah, wanita salihah adalah wanita yang menjaga pandangan yang mereka berikan hanya untuk suami-suami mereka, pasangan-pasangan mereka, dan tidak disentuh sebelumnya, tidak pernah disentuh sebelumnya. Kalau di akhirat tentu di sini disebutkan tidak pernah disentuh oleh jin ataupun manusia. Maka di dunia, maka wanita salihah muslimah menjaga diri dari ikhtilat, bercampur baur, yang dengannya wanita muslimah akan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka jadilah wahai wanita muslimah bidadari di dunia dan juga di surga insyaallah. Wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa hurun 'ain, dan para bidadari ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka seperti mutiara yang tersimpan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka telah perbuat. Orang yang masuk surga akan diberikan bidadari, yang mana bidadari itu sifatnya seperti mutiara yang tersimpan. Terkhusus untuk wanita muslimah, maka jaga penampilan, jaga pakaian, karena sifat bidadari yang disebutkan di sini dia tersimpan rapi, tidak diumbar, tidak dipertontonkan, tidak menjadi perhatian mata-mata yang memandang, tetapi dia tersimpan. Seumpama mutiara yang tersimpan ketika dia berada dalam cangkang. Berikutnya, wa yaqulu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka orang-orang yang masuk surga itu bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami nikahkan mereka dengan hurun 'ain, dengan para bidadari. Dan tentu ini adalah bentuk penyemangat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi raga seorang setelah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi jiwa, dari sisi batin, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah meridai dan tidak akan memurkai mereka, yang membuat jiwa mereka berbahagia, tentram, damai, tenang, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebahagiaan bagi mereka berupa sungai yang begitu banyak jenisnya,
Termasuk juga kebahagiaan berupa disiapkannya kepada mereka, mereka dia siapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bidadari-bidadari dengan sifat yang sangat indah, yang sangat mempesona, yang tentu kaum muslimat, wanita-wanita kaum muslimat, kaum mukminat, agar mereka menyiapkan diri, memilih untuk menjadi bagian dari orang-orang yang masuk ke dalam surga, menjadi bidadari-bidadari nanti dalam surga. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya wanita muslimah, wanita dunia yang mereka beriman, yang mereka berislam dengan iman yang baik, dengan Islam yang baik, maka kedudukan mereka di surga nanti ketika mereka menjadi bidadari itu lebih tinggi dari bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi ada bidadari-bidadari yang memang dia sudah dari dunia mempersiapkan diri untuk menjadi bidadari nanti di surga itu. Siapa mereka? Ya mereka kaum muslimat, kaum mukminat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum muslimat dan mukminat. Itu akan masuk ke dalam surga menjadi bidadari-bidadari, dan juga ada di sana bidadari-bidadari yang lain yang Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan. Inna ansha'nahunna insya'a. Yang mana kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan langsung. Faja'alnahunna abkar. Kemudian kami jadikan mereka perawan semua. Dan tentu keadaan di dunia tidak seperti keadaan di akhirat. Kalau di dunia tentu banyak hal yang kadang wanita muslimah pertimbangkan berkaitan tentang 1, 2, 3, 4 misalnya. Adapun di surga maka semua itu tidak ada lagi. Semua bentuk kecemburuan, semua bentuk iri hati, dengki, maka sudah terhapus. Yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, baik itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Jadi tidak ada terpikir lagi hal-hal yang mungkin akan menyakitkan dan sebagainya. Maka itu hanya sudah menjadi kenangan yang terlupakan dulu ketika masih di dunia. Adapun nanti itu di surga, dia berbeda dengan kehidupan yang di dunia. Sudah alam berbeda, keadaan berbeda, kenikmatan pun yang dirasakan sudah berbeda. Tentu berbeda ketika seorang merasakan kenikmatan di dunia ketika dibandingkan dengan kenikmatan yang nanti akan didapatkan di dalam surga, sungguh sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu maka tentu kaum muslimin, kemudian juga kaum muslimat, dan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan apa-apa yang dijanjikan dari kenikmatan yang disebutkan seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala dalam kitab yang kita baca di malam yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup kita akan mengulang kembali apa yang sudah kita sebutkan dalam bentuk pertanyaan. Pada pembahasan yang sudah disebutkan bahwasanya surga itu dan juga neraka itu memiliki tempat yang berbeda. Silakan mungkin dari sini, silakan antum. Nah, di mana dia surga itu? Nah, di atas langit yang ke-7, di bawah? Enggak, surga dulu. Di bawah apa dulu? Di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sahih, barakallahu fikum. Kemudian neraka antum? Di mana dia? Di bawah bumi yang ke-7 paling bawah pokoknya paling bawah dari 7 lapis bumi. Jayyid, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya berkaitan tentang nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba yang masuk surga itu, ada 2 jenis kenikmatan. Bisa antum sebutkan, tafadhol? Antum? Nikmat apa saja? Nikmat bagian mana? Ada 2.
Nikmat? Ya. Ada dua dia. Ya. Itu bagiannya, tapi apa yang dari sisi mana dia merasakannya? Dari ada yang bisa? Dari dua, jiwa dan raga. Ada ya. Jadi nikmat jiwa dan raga. Jadi berbahagia berkaitan tentang jiwanya, ya, tentram, damai, bahagia. Raganya juga makmur sentosa. Jamil, barakallahu fikum. Kemudian di dalam surga itu disebutkan ya, berbagai macam sungai. Ada yang bisa sebutkan saya sungai-sungai ini? Sungai susu, kemudian sungai madu lagi, sungai Homer, betul. Apa lagi satu? Sungai apa? Air yang tidak payau. Masya Allah. Semoga kita semua masuk surga insyaallah ta'ala. Terakhir, ada hal yang sangat besar juga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya, bagi yang masuk ke dalam surga insyaallah kita semua bagian dari mereka, yaitu apa dia? Bidadari. Ada yang mau bidadari? Angkat tangan. Saya. Ya, semua mau bidadari insyaallah. Semoga kaum muslimat semuanya menjadi bidadari surga insyaallah. Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.